Pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita doa bersama dulu. Mbak Juli dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu absen dulu. Juli, Hadir. Remaisa, Hadir. Evan, hadir. Apin, Hadir. alhamdulillah semua ya. Ada yang tahu mau bahas apa ini? Mau belajar apa? Al-Quran. Ya, oke. Yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Tujuan belajarannya yang pertama yaitu siswa mampu membaca Quran Surah An-Nahl ayat 125 dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerjemahkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 dengan lengkap. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kewajiban berdakwah bagi orang muslim. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan pesan ayat dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ini Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kita baca berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ini hukum tajwidnya. Yang pertama itu ud'u. Tajwidnya qalqalah subrai, artinya qalqalah yang berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Kemudian yang kedua ila, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kemudian yang ketiga sabili, hukum bacanya mat asli atau mat tabi'i karena huruf ba berharokat kasrah bertemu ya sukun. Kemudian yang keempat bil hikmati, itu bacaannya alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ha dibaca secara jelas. Yang selanjutnya nanti di peristiwa kiri ya. Ada 17 hukum tajwidnya. Kemudian ud'u ila sabili rabbika, artinya serulah manusia
manusia kepada jalan Tuhanmu, artinya itu jalan Allah, yakni agama Islam. Kemudian bil hikmati, dengan hikmah, yakni dengan ucapan yang benar dan mengandung hikmah. Pendapat lain mengatakan yakni dengan bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, yakni ucapan yang baik dan indah bagi pendengarnya dengan meresap ke dalam hati sehingga dapat meyakinkan dan menjadikannya mau untuk mengamalkannya. Wajarihun billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, yakni dengan cara terbaik dan dengan berdebat. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan Allah dan jalannya. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa petunjuk dan hidayah bukan urusan Nabi, namun urusan Allah semata. Huwa a'lamu bil muhtadin, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, yakni orang-orang yang mencari kebenaran kemudian menerimanya tanpa keras kepala. Kemudian tafsir Quran surah Nahl ayat 125. Serulah wahai Rasul olehmu atau orang-orang yang mengikutimu kepada agama Tuhanmu dan jalannya, yang harus dengan cara bijaksana yang telah Allah wahyukan kepadamu dalam Al-Quran tersurat, dan bicaralah kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka, dan nasihatlah mereka dengan baik-baik yang akan mendorong mereka menyukai kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Dan debatlah mereka dengan cara perdebatan yang baik, dengan halus dan lemah lembut, sebab tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan, dan sesungguhnya Allah telah menyampaikan, adapun hidayah yang mereka terserah kepada Allah semata. Ini lebih tahu siapa saja yang sesat di jalannya, dan siapa lebih tahu orang yang akan mendapat hidayah. Jadi seorang muslim itu diwajibkan untuk berdakwah walaupun hanya menyampaikan satu ayat. Coba ada yang membaca seperti ini apa ayat ini? Mbak Evan coba baca. Ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Namun demikian kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberikan alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah al-hikmah, kebijaksanaan, al-mau'idah, al-hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah, perdebatan. Ya, jadi metodenya itu ada 3. Yang pertama al-hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua al-mau'izah, al-hasanah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga al-mujadalah atau perdebatan. Kemudian isi kandungan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah menyeru manusia kepada agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat Islam, tidak hanya untuk Rasul saja. Kemudian ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, mau'idah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal, debat dengan cara yang baik. Kemudian Allah hanya mewajibkan dakwah, sedangkan apakah seseorang mendapat hidayah atau tidak adalah urusan Allah, bukan kewajiban seorang dai. Kemudian Allah Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dia Maha mengetahui siapa yang mau menolak dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Ayat ini menenangkan Rasulullah dan para dai agar tidak sedih dan kecewa. Tidak ada orang yang menolak dakwah. Jadi
tidak usah saya harus pintar ngomong, saya harus berani di ceramah depan umum. Enggak kan, dakwah kan bisa lewat tulisan, bisa lewat konten video atau poster. Ini Bu ada potongan kertas, nanti dicari sesuai dengan jawabannya ya. Silakan. Sudah? Silakan maju ke depan. Satu belajar. Apa saja isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 125? Yang pertama, Allah memerintahkan Rasul untuk berdakwah menyeru manusia kepada agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat Islam. Yang kedua, ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, mau'izah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal atau debat dengan cara yang baik. Yang ketiga, Allah hanya mewajibkan dakwah, sedangkan apakah seseorang mendapat hidayah atau tidak adalah urusan Allah, bukan kewajiban seorang dai. Yang keempat, Allah Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Dia Maha mengetahui siapa yang mau menolak dakwah dan siapa yang mau menerimanya. Yang kelima, ayat ini menerangkan Rasulullah dan para dai agar tidak sedih dan kecewa jika ada orang yang menolak dakwah. Ya, masih sama tuh. Jadi intinya tadi ya, isi kandungan surah An-Nahl. Kemudian dia selanjutnya Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik dan katakanlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. ya, terima kasih. Bisa Mas? Ya, untuk evaluasi Ibu kasih pertanyaan ya. Nanti yang jawab silakan menuju. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dakwah. Iya, Mbak Eva. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil. Dalam pengertian yang lebih luas adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Iya. Betul. Kemudian yang kedua, jelaskan tafsir Quran surah An-Nahl ayat 125. Saya Bu. Iya, Mbak Apin silakan. Tafsirnya, serulah wahai Rasul olehmu dan orang-orang yang mengikutimu kepada agama Tuhanmu dan jalannya yang lurus dengan cara bijaksana yang telah Allah wahyukan kepadamu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bicaralah kepada manusia dengan kata yang sesuai dengan mereka dan nasihati mereka dengan baik-baik yang akan mendorong mereka menyukai kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Dan debatlah mereka dengan cara perdebatan yang terbaik dengan halus dan lemah lembut, sebab tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan, dan sungguh Allah telah menyampaikannya. Adapun hidayah bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia lebih tahu siapa saja yang sesat dari jalannya dan dia lebih tahu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Iya. Mungkin ada yang bertanyakan? Tidak. Ini sedikit ada motivasi ya. Andai kita seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi seorang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Hasan Al-Basri. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Ya, untuk tugasnya besok untuk menghafalkan surah An-Nahl ayat 125 ya. Iya Bu. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah pada pembelajaran pagi ini ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam